Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel ini. Semoga bermanfaat. Cara perbaikan sebuah aki yang sangat menarik sekali. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Untuk cara ini saya akan menggunakan dua buah sun resistor untuk memperbaiki sebuah aki, dan di sini ada dua komponen, yang mana satu ini menggunakan sun resistor 5 watt 12 ohm. Oke, dan yang satu lagi 5 watt 10 ohm. Dan untuk kondisi kedua sun resistor ini akan berbeda hasilnya nanti saat dilakukan di video ini. Simak terus, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Teman-teman, dan untuk sun resistor ini mungkin bentuknya hampir sama keduanya, tetapi di sini perbedaan adalah yang termudah lihat dari kondisi di kode pada komponen ini. Dan di sini sudah saya siapkan sebuah aki. Untuk akinya mungkin teman-teman di tempat teman-teman mungkin berbeda. Mungkin ada yang menggunakan aki seperti ini. Dan di sini untuk kapasitasnya 12 volt 5 Ah seperti ini. 12 volt 5 Ah. Dan ini untuk bobotnya, untuk aki ini lebih ringan dari aki yang biasanya seperti punyanya GS maupun Yuasa. Dan untuk kondisi fisik aki ini juga masih lumayan, masih lurus. Dan tentunya di bagian kanan kirinya juga terlihat sangat bagus sekali, tidak ada kelainan sama sekali di sebelah sini. Teman, tanpa berlama-lama, di sini saya akan mengetes menggunakan sun resistor ini untuk mengetahui dari aki ini. Di sini untuk sun resistor ini berapa yang dikeluarkan arusnya. Di sini saya posisikan ke maaf, suasananya ini mau hujan, jadi ada suara petir. Di sini untuk saya akan posisikan ke ampere meter. Saya akan melihat kondisi berapa arus yang mengalir pada sun resistor ini menggunakan 5 watt 10 ohm. Seperti ini saya posisikan seperti ini. Untuk posisinya dari japit warna hitam, kemudian ke ampere digital, kemudian ke positif, dan di positif ini melalui sun resistor untuk melihat arus. Saya coba dulu. 1,24. Seperti ini 1,24. Dan di sini tentunya akan menghasilkan efek panas pada sun resistor ini, karena fungsinya adalah memberi beban arus pada aki, pada kutub positif dan negatif. Teman, dan di sini saya akan coba untuk melihat voltasenya. Saya lihat voltasenya untuk aki ini. Untuk kondisi aki ini sudah saya lakukan pengisian atau pengecasan otomatis selama hampir kurang lebih 12 jam lebih. Intinya kemarin sekitar jam 5 sore ini saya biarkan seperti ini, kemudian saya cek lagi di sini untuk waktunya sekitaran jam 4 sore, mungkin sekitar 20 jam. Dan untuk pengecasan aki ini di sini tidak ada tulisan atau keterangan pada aki ini. Dan untuk aki yang 3,5 ini biasanya menggunakan arus sekitar setengah ampere. Kecil sekali, tetapi waktunya 10 jam, sangat lama, dan bisa menggunakan trafo yang 3 ampere. Untuk waktunya mungkin 30 menit.
tergantung dari kondisi aki. Ini bisa juga digunakan pengecasan 5 ampere tergantung dari arus yang tersimpan pada aki ini maupun kondisi aki ini saat dilakukan pengecasan. Dan untuk aki ini saya akan lihat voltasenya. Voltasenya 12,67. Ini sudah bagus. Ini barusan saya lakukan pengisian. 12,67. Dan di sini saya akan coba tes. Seperti ini. Penurunan voltase 12,2. Ini sangat bagus sekali karena barusan saya cas. Teman-teman, dan untuk kondisi aki ini pada kasus sebelumnya atau masalah pada aki ini saat digunakan, terutama untuk motor yang lama atau motor matic starter kasar seperti punyanya Beat lama maupun Vario yang lama yang bunyi cekrek, ataupun di sini pada pemasangan motor jenis Scoopy, spesi, spesi yang lama yang bodinya besar, spesi. Ini untuk kendaraannya mungkin jarang yang produksi atau mungkin pemakainya jarang. Jadi untuk motor spesi ini kapasitas mesinnya sama dengan motor Beat Vario 110. Jadi kondisi dari mesinnya itu 110. Dan di sini untuk kondisi aki ini saat digunakan ini tidak kuat untuk dilakukan starter, tetapi voltasenya masih bagus. Jadi di sini intinya voltasenya bagus, bisa menyalakan lampu dengan terang, dan kondisi voltase dari aki ini di atas dari kondisi dari aki 12 volt, yaitu 12,4 volt. Untuk kondisi aki harus di atas 12,4 volt. Jadi ini voltasenya masih bagus, tetapi arusnya ini kurang. Dan di sini saya akan coba gunakan shunt resistor untuk melakukan pengetesan. Melakukan pengetesan. Di sini saya gunakan alat dari shunt resistor. Yang pertama saya gunakan, nanti saya bandingkan hasilnya. Yang pertama saya gunakan shunt resistor 12 ohm 5 watt. Di sini untuk shunt resistornya berjumlah 8. Saya paralel seperti ini. Saya paralel, saya kasih tombol button. Dan untuk alat ini menggunakan shunt resistor 5 watt 10 ohm. Ini mengeluarkan beban arus sekitar 3,5 ampere. Dan di sini saya akan coba untuk hasilnya. Berapa pelepasan dari voltase saat dilakukan tes. Sudah saya pasang dan saya akan coba tekan sekitaran 15 detik sesuai yang ada pada cas aki BRT IMEC untuk melakukan pengetesan. Saya tekan tombolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Timbul panas. Saklarnya tidak memakai yang asli. Saya coba lagi. Penurunannya 11,45. Seperti ini. 11,45, masih di atas 11 volt. Saya coba menggunakan alat tes lain sama-sama dari shunt resistor. Ini hasilnya tadi 11,4 volt. Dan di sini saya akan coba lagi menggunakan shunt resistor yang dengan nilai 5 watt 10 ohm. Dan alatnya yang sudah saya rakit seperti ini menggunakan relay, tombol tekan.
Oke, dan shunt resistor 5 watt 10 ohm sebanyak 4 buah. Oke, saya kasih pendingin supaya lebih aman. Oke, dan di sini juga bisa menghasilkan panas, dan di sini saya akan coba untuk mengetes dari aki ini. Oke, saya coba dulu berapa penurunan voltasenya. Oke, seperti ini 12,4. Oke, 12,4 volt. Oke, saya akan coba tekan sekitar, oke, di sini sudah menyala, sudah terhubung sekitar 15 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15. Oke, ini menghasilkan panas yang sangat tinggi sekali, dan voltasenya ini belum stabil. Untuk avonya ini kabelnya kurang presisi. Oke, saya coba lagi. 1 2 3 5 6 7. Oke, ini. Oke, dan penurunan voltasenya 11,6 tadi. Dan untuk kondisi dari alat tes yang kedua ini menggunakan 5 watt 10 ohm. Ini arus yang dihasilkan ini juga cukup besar. Ini menghasilkan sekitar 4,5 ampere. Oke, yang di sini 3,5 ampere. Tetapi untuk hasilnya berbeda. Oke, penurunannya lebih banyak yang menggunakan shunt resistor 8 buah daripada yang menggunakan 4 buah, tetapi arus yang dihasilkan ini jauh lebih berbeda. Yang sini 3,5, yang sini 4,5. Jadi mungkin berpengaruh. Jika teman-teman pernah mencoba cara ini bisa tulis di kolom komentar. Jadi di sini menggunakan shunt resistor 8 buah. Oke, dan di sini yang 4 buah. Di sini tadi ada beberapa perbedaan saat pengetesan. Oke, dan hasilnya bisa dilihat tadi yang menggunakan di sini yang menggunakan 12 ohm. Oke, 5 watt 12 ohm, penurunannya sangat besar sekali, 11,4. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan mengetes alat, menggunakan alat lain dari aki ini. Oke, saya gunakan alat tes untuk lebih akuratnya. Kenapa aki ini sampai tidak kuat mengangkat atau memutar dari dinamo starter sebuah motor yang tentunya harus benar-benar besar arusnya yang disimpan. Jadi saat dilakukan starter pada terutama untuk matic yang masih starter kasar mungkin untuk pengaruh dari awal saat pemutaran ini ada seperti penyaluran tenaga starter ke dalam mesin motor ini terhubung secara mendadak sehingga terjadi bunyi cekrek seperti itu, atau akinya ini tertahan sebentar kemudian seberapa kuat memutar dari dinamo starter itu supaya tentunya starter motor ini bisa digunakan lagi. Dan untuk kondisi aki ini tidak kuat untuk di starter, cuman bunyi cetek-cetek. Teman, dan di sini sudah saya siapkan sebuah baterai analyzer 12 volt. Ini untuk hasilnya lebih akurat dan tentunya akan lebih mudah melihat penyimpanan di dalam aki ini seberapa besar. Untuk motor di sini saya gunakan yang 100 ampere atau 100 cca. Saya lakukan pengetesan. Teman, dan di sini untuk pengetesan 100 cca ini voltasenya 12,4, resistansinya 26,16 miliohm. Jadi resistansinya sangat kecil sekali. Dan di sini untuk pengetesan 100 cca
Di sini kita bisa lihat, oke, ada cuman strip 3, mungkin cuman 10% kapasitas dari aki ini. Oke, di sini cuman 9,77 cca. Jadi di sini sebelumnya untuk kondisi aki ini penyimpanan nilai arusnya atau cca-nya atau ampernya itu cuman sekitar 7 ampere sebelumnya. Jadi di sini saya lakukan pengecasan otomatis. Ini naiknya cuman mungkin 2 ampere atau 3 ampere. Tadi sebelum saya tes ini sekitaran 13 ampere. 13 cca. Oke teman, dan di sini saya akan melakukan pengisian atau pengecasan kembali seperti kondisi aki ini supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Oke, dan tentunya lebih besar dari sebelumnya. Dan untuk alat pengecasannya saya menggunakan sebuah kiprok motor. Oke, di sini untuk alat pengecasannya saya menggunakan kiprok motor yang 10 kiprok motor yang asli atau bawaan motor yang berwarna hijau. Ini biasanya punyanya motor Beat karburator Vario 110. Oke, mungkin Blade, Honda Absolute Revo maupun Suzuki Smash. Jika teman-teman mempunyai kiprok seperti ini, alat pengisian yang tidak berfungsi pada bagian lampu atau mengalami kerusakan pada bagian lampunya itu sering putus. Di sini teman-teman bisa langsung menggunakan alat ini, dimana sistem kelistrikan lampu ini mengalami masalah atau terjadi kerusakan. Jadi di sini saya ambil ke sistem pengisian, karena di kiprok ini ada 2 sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan lampu dan sistem kelistrikan pengisian pada aki. Jadi di sini saya ambil pada bagian dimana sistem pengisian ke aki dari spool. Saya gantikan dengan trafo CT sekitaran 3 sampai 5 ampere. Kemudian saya ambil bagian CT dan kemudian 18. Kemudian saya kasih diode dan kemudian pada jalur negatif saya hubungkan ke negatif dari trafo, dari negatif di kiproknya ini. Kemudian di negatif kiprok kita langsungkan ke negatif aki, dan pada bagian pengisian ke aki, pada bagian plus warna merah ini saya hubungkan langsung ke aki. Ini untuk cas aki yang otomatis. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini sudah saya siapkan alat casnya menggunakan kiprok motor. Yang di sini 3 ampere atau 5 ampere yang biasa untuk trafonya, dan di sini 5 ampere yang agak bagus menggunakan trafo merek Big yang sebelah sini. Dan di sini saya akan lihat kondisinya, berapa voltase saat pengisian. Saya coba dulu. Saya pasang jepit casnya. Yang sebelah sini. Sini saya gunakan langsung ke 5 ampere karena untuk kondisi aki ini saat dicas ini tidak mengalami panas, jadi tidak ada masalah pada sel akinya, tetapi masalah pada sistem penyimpanannya. Di sini saya pasang voltasenya, ini sudah terhubung berwarna merah. Saya pasang jepit voltasenya. Saya pasang 12,45, saya on kan. 13,6 terus naik. Dan di sini untuk arus pengisiannya seperti ini, sekitaran 3 ampere. Sekitaran 3 ampere terus menurun, karena sebelumnya dilakukan pengetesan, jadi arusnya ini berkurang.
Jadi saat pertama dilakukan pengisian, oke, karena mungkin kapasitasnya kosong, jadi arusnya ini lebih besar, kemudian terus menurun. Jika sudah penuh, jadi berbalik arah. Berbeda sekali dengan voltase untuk arus atau ampere pengisian. Oke. Jadi saat kondisi aki baik, kondisi penuh, arusnya menunjukkan angka 0. Jadi berbeda sekali dengan voltase. Dan untuk voltase ini saat dilakukan pengecasan, oke, voltasenya semakin naik dari 13 volt menjadi 14,5 volt. Oke. Dan di sini sedang melakukan pengisian 14,52. Oke. Ini arusnya sudah 2 ampere. Ini otomatis berhenti di 14,5 volt. Oke. Berhenti 14,5 volt. Oke, 14,5 volt. Terus menurun. Oke, teman, di sistem pengisian yang hampir full seperti ini, oke, mendekati titik maksimalnya. Jadi di sini sangat penting sekali koma atau nilai dari voltase di bagian di belakang 14 ini. Oke, di sini sudah mengalami penurunan 4,9. Oke, 4,9, 4,8 seperti ini. Ini sangat penting sekali saat dilakukan titik maksimal dari sebuah pengisian, dimana di sini untuk voltasenya, oke, mendekati 14,4. Ini titik maksimal dari sebuah voltase, oke, dan arus penyimpanan mendekati penuh. Oke, jadi di sini mendekati penuh, hampir 0. Hampir 0, dari 2 ke 0, sekitaran 100 mA arus yang masuk. Dan di sini LED-nya ini berkedip, oke, berkedip. Ini kalau di kamera mungkin kurang kelihatan, tapi ini saya lihat berkedip dengan cepat. Oke, kedipan cepat. Oke, kedipan cepat, bos. Berkedip-kedip dengan cepat. Ini seperti menyambung dan memutus sebuah pembatas voltase secara cepat, secara elektronik. Oke, seperti ini. Dan arusnya ini mendekati 0. Ini adalah kelebihan dari sistem pengecasan menggunakan kiprah motor dan bantuan dari lampu LED, kemudian diode designer dan resistor di dalamnya. Oke, mungkin teman-teman bisa mencoba alat ini menggunakan kiprah motor yang ada di video saya yang berjudul "Yang Ditunggu Rangkaian Tas Aki". Di sini ada beberapa komponen di dalamnya dan rangkaian dari LED-nya ini pengetesan menggunakan aki yang yang mati total maupun aki yang masih baik. Oke, dan di sini untuk voltasenya, oke, untuk arusnya ini sudah 0. Oke, sudah 0. Arusnya ini sudah mendekati 0. Oke, dan di sini voltasenya bisa kita lihat 14,41. Oke, ini sangat bagus sekali. Tetapi karena di sini arus akinya ini mungkin kurang besar, jadi di sini saya biarkan sekitar 12 jam. Ini bisa menaikkan voltase aki. Bisa menaikkan arus dari aki ini. Oke. Menaikkan penyimpanan dari aki ini. Oke, teman, dan di sini karena ada dua sistem pengecasan menggunakan 14,4 volt dan satu lagi saya tambahkan 1 volt 15,4 volt. Oke, di sini saya akan coba pindah posisinya pada tombolnya di sini. Oke, saya tekan ke atas ini. Oke, di sini lampu LED-nya nyalanya agak terang.
dan arusnya ini sedikit naik, sekitaran mungkin 200 mA. Dan di sini untuk voltasenya juga mulai berubah dari 15,4, yang sebelumnya 14,42, ini naik sekitar voltase 1 volt, 1 volt seperti ini. Dan di sini saya akan coba untuk melakukan perbaikan aki ini supaya tentunya arus yang disimpan akan lebih besar, dan tentunya daya simpan dari aki ini bisa digunakan untuk starter motor. Dan di sini akan coba menambahkan alat lain untuk perbaikan aki ini. Di sini saya akan siapkan alat lagi supaya hasilnya lebih besar lagi dan tentunya lebih memuaskan. Teman, di sini saya gunakan sebuah rangkaian yaitu desulfator, di mana ini fungsinya adalah desulfator 12 volt, dan di sini berfungsi untuk sama seperti pada saat pengisian aki, di mana saat ini digunakan desulfator ini digunakan karena di sini ada kumparan atau lilitan tembaga menggunakan feridonat bulat seperti ini. Jadi saat aki masuk pada bagian plus positif ini, kemudian diatur oleh waktu yang menggunakan IC 555 triple 5, kemudian diinduksikan menimbulkan bunyi suara pada induktor ini sehingga terjadi dengingan atau menimbulkan induksi dan menaikkan voltase. Kita umpamakan di sini 15 volt. Nanti saat alat ini dipasang, di sini akan menaikkan voltase karena getaran elektronik, sekitaran 30 sampai 60 volt. Kemudian diarahkan lagi ke positif dari induktor ini menggunakan diode FR602, dan kemudian dikembalikan lagi ke positif aki, di mana alat ini bisa juga berfungsi untuk merangsang supaya selnya ini lebih menyambung lagi dan tentunya arusnya lebih besar lagi. Dan di sini saya akan coba untuk pasang bagaimana perbedaan atau perubahan arus yang mengalir pada saat dipasang desulfator ini. Saya coba seperti ini, yang merah ke positif, yang hitam ke negatif. Di sini sudah bekerja alatnya. Jika lampu LED ini yang biru on, di sini desulfator ini bekerja, dan arus yang dibebankan pada desulfator ini sekitaran sangat kecil sekali, 40 mA. Di sini kita bisa lihat voltase dari aki ini 15, kemudian 15,4, 15,5, naik turun sedikit. Dan di sini untuk pengaruh dari ampere pengisian, mungkin kecil sekali pengaruhnya. Ada gerakan sedikit di saat naik ini, posisi on, posisi on, off, on, off, on, seperti ini. Teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kurang mohon dimaklumi. Salam berkarya. Jika ada beberapa masalah atau tentang kasus dari sebuah aki, bisa tulis di kolom komentar. Salam sukses, salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.